Hidup kita di dunia ini cuma sebentar, teman-teman. Waktu yang kita punya sangat terbatas, dan setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat ke akhir perjalanan kita di dunia ini. Semua orang pasti akan meninggal dunia. Tidak ada yang bisa menghindari kenyataan ini, tidak peduli seberapa kuat atau sehat kita. Kematian itu pasti datang dan gak bisa kita hindari. Ini adalah bagian dari takdir kita sebagai manusia, dan kita harus menerimanya dengan hati yang lapang. Sebagai Muslim, kita harus percaya sama rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada hari akhir. Ini adalah salah satu pilar penting dalam keimanan kita. Nah, karena kita percaya hari akhir, kita jadi selalu ingat kematian dan nyiapin diri sebaik mungkin. Mengingat kematian membantu kita untuk tetap rendah hati, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Penting banget buat kita nyiapin diri menghadapi kematian. Kita harus selalu siap, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita akan tiba. Kematian itu kayak pintu masuk ke kehidupan yang abadi di akhirat. Ini adalah transisi dari dunia yang sementara ke kehidupan yang kekal. Kita harus siap biar bisa menghadapi kematian dengan tenang dan damai. Persiapan ini melibatkan banyak aspek, mulai dari spiritual hingga emosional. Ingat, teman-teman, kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan yang abadi. Ini adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya, yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian bagi mereka yang beriman. Sebagai seorang Muslim, ngerti arti kematian itu penting banget. Ini membantu kita untuk hidup dengan tujuan dan makna yang lebih dalam. Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi awal perjalanan kita menuju akhirat. Di akhirat, kita akan mendapatkan balasan atas semua perbuatan kita di dunia. Nah, nyiapin diri buat menghadapi kematian dengan sebaik-baiknya, itu jadi kewajiban setiap Muslim. Kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri, dan meningkatkan keimanan kita. Dalam Islam, proses kematian disebut sakaratul maut. Ini adalah momen yang sangat penting dan penuh dengan makna. Proses ini tuh penting dan penuh misteri. Banyak yang kita nggak tahu tentang sakaratul maut. Tapi kita tahu bahwa ini adalah momen yang sangat menentukan. Ngerti arti sakaratul maut dan nyiapin diri menghadapinya, itu adalah bagian penting dari iman kita. Kita harus selalu berusaha untuk siap, baik secara spiritual maupun emosional, agar kita bisa menghadapi momen ini dengan tenang dan damai. Mengingat kematian juga membantu kita untuk lebih menghargai hidup. Setiap momen menjadi lebih berharga ketika kita sadar bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Kita juga harus mengajarkan generasi muda tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kematian. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua dan anggota masyarakat. Jadi teman-teman, mari kita selalu ingat bahwa kematian adalah bagian dari perjalanan kita. Mari kita persiapkan diri sebaik mungkin, agar kita bisa menghadapi momen ini dengan tenang dan damai. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi kematian. Amin. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sakaratul maut itu berasal dari kata sakarat yang artinya sekarat, yang menggambarkan kondisi kritis seseorang saat mendekati ajal. Dan maut yang artinya kematian, yang merupakan akhir dari kehidupan duniawi kita. Jadi, sakaratul maut itu artinya rasa sakit yang luar biasa banget menjelang kematian, sebuah proses yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Nah, sakaratul maut ini adalah proses di mana nyawa kita dicabut dari tubuh. Sebuah momen yang sangat menentukan bagi setiap manusia. Proses ini tuh berat dan sakit banget. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkannya sebagai rasa sakit yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, sakaratul maut itu benar-benar sakit, seperti ditusuk-susuk dengan besi panas. Bayangkan betapa beratnya momen tersebut. Sakaratul maut itu adalah momen yang nentuin banget buat kita. Karena di saat itu, semua amal perbuatan kita di dunia bakal ditunjukin. Di saat itu, semua amal perbuatan kita di dunia bakal ditunjukin, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya akan diperhitungkan. Kalau amal kita baik, kita bakal ngerasain mudah waktu sakaratul maut, seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sebaliknya, kalau amal kita buruk, kita bakal ngerasain susah banget, penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Makanya, penting banget buat ngerti arti sakaratul maut, biar kita bisa nyiapin diri dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu berbuat baik dan jauhin semua larangan Allah SWT. Kita harus selalu berbuat baik dan jauhin semua larangan Allah SWT. Dengan begitu, kita bisa berharap mendapatkan kemudahan saat sakaratul maut nanti.
Selain itu, kita juga harus memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah yang ikhlas dan konsisten akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk selalu berdoa memohon ampunan rahmat dari Allah SWT. Doa adalah senjata bagi orang beriman, dan dengan doa, kita bisa memohon kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Selain itu, kita juga harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan saling mengingatkan, kita bisa membantu satu sama lain untuk tetap berada di jalan yang benar. Ingatlah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menghadapi sakaratul maut, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Mari kita terus berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan amal ibadah kita, agar kita bisa menghadapi sakaratul maut dengan tenang dan penuh keimanan. Semoga kita semua bisa meraih husnul khatimah, akhir yang baik, dan mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah SWT. Amin. Al-Quran ngejelasin betapa dahsyatnya sakaratul maut dalam beberapa ayat, teman-teman. Sakaratul maut adalah momen yang sangat menakutkan dan penuh dengan kepedihan. Ini adalah saat di mana nyawa seseorang dicabut dari tubuhnya, dan proses ini digambarkan dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Salah satunya ada di surat Qaf ayat 19, yang memberikan gambaran tentang betapa mengerikannya saat-saat terakhir kehidupan seseorang di dunia ini. Waja'at sakratul mauti bil haqqi, dzalika ma kunta minhu tahidu. Artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Itulah kematian yang dahulu kamu selalu lari darinya. Banyak orang yang mencoba menghindari atau melupakan kematian, tetapi pada akhirnya, semua orang akan menghadapinya. Ayat ini ngejelasin kalau sakaratul maut itu pasti datang ke semua orang, nggak ada yang bisa kabur atau ngindar. Tidak peduli seberapa kaya, kuat, atau berkuasa seseorang, kematian akan datang pada waktunya. Waktu sakaratul maut datang, semua yang palsu bakal hilang dan cuma kebenaran yang ada. Pada saat itu, tidak ada lagi kebohongan atau kepalsuan yang bisa menyelamatkan kita. Ayat ini juga ngingetin kita kalau selama hidup di dunia, manusia suka lupa sama kematian. Mereka seringkali terjebak dalam kesibukan sehari-hari dan melupakan tujuan akhir hidup mereka. Mereka sibuk sama urusan dunia dan suka nunda-nunda buat bertobat. Padahal, waktu terus berjalan dan setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat ke akhir hayat. Padahal kematian itu bisa datang kapan aja dan di mana aja kan. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Bisa di pagi hari, siang, atau malam, di rumah, di jalan, atau di tempat kerja. Makanya, sebagai umat Islam, kita harus selalu ingat sama kematian dan nyiapin diri. Kita harus selalu berusaha untuk hidup dengan cara yang benar, mengikuti ajaran agama, dan selalu siap untuk menghadapi kematian kapanpun itu datang. Jangan sampai kita terlena sama enaknya hidup di dunia yang cuma sementara. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan yang abadi adalah kehidupan setelah mati. Jadi, mari kita selalu ingat akan kematian, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi sakaratul maut. Rasulullah SAW juga sering ngasih gambaran tentang betapa dahsyatnya sakaratul maut. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, kematian itu datang kepada seseorang dengan rasa sakit yang amat sangat, sehingga ia menjerit sekeras-kerasnya. Di hadits lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang akan meninggal dunia, ia dapat melihat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Nah, dari cerita-cerita ini, kita jadi tahu kalau sakaratul maut itu dahsyat banget. Rasa sakitnya nggak tertahankan, sampai-sampai orang bisa teriak kenceng banget. Di saat itu juga, manusia bakal diliatin tempat tinggal mereka di akhirat, apakah di surga atau di neraka. Makanya yuk kita sama-sama siapin diri sebaik-baiknya buat menghadapi sakaratul maut. Jangan sampai kita lupa dan terlena sama gemerlap dunia yang cuma sementara.